Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan Suzuki yang menepuk kepala Annette, lalu mengucapkan sebuah mantra yang sepertinya kekuatan Suzuki ini adalah semacam kekuatan dukun. Karena hanya dengan menepuk kepala seseorang, maka orang itu akan secara otomatis tersantet dan berubah jadi semacam manusia Edo Tensei. Gila, Edo Tensei nggak tuh? Tama mengamuk melihat temannya kena santet, sedangkan si rapper yang diancam Tama malah mengadu pada Suzuki. Yang akhirnya Tama pun juga malah ikutan kena Edo Tensei. Melihat Suzuki semakin menggila, Isha berniat menghentikannya dengan menggunakan suara rakyat. Tapi suara rakyat zolim ini malah membuat Suzuki semakin menggila dengan menyuruh para bawahannya melakukan semacam keributan, kerusuhan, dan kerusakan bagi rumah-rumah sekitar. Lalu di adegan selanjutnya, kita akhirnya dibuat mengerti mengapa di episode sebelumnya Annette berniat mengubur Sensei ke dalam baju zirah. Ternyata alasannya karena Annette telah memprediksi akan ada semacam mara bahaya yang akan menimpa Sensei, seperti halnya saat ini, yang dimana Sensei bertemu kucing garong yang hampir saja menyerangnya. Tapi berkat baju zirah yang Annette berikan, Sensei pun berhasil menghindari serangannya. Kucing garong semakin intens menyerang Sensei, menyebabkan kehancuran pada baju zirahnya. Namun, langsung pingsan setelahnya akibat dari pala zirah yang membentur kepalanya sendiri. Karena nih kucing udah pingsan, Sensei pun menaruhnya di semacam kendi penyimpanan. Dia juga menulis semacam label, "Bahaya kucing garong." Setelah menaruh si kucing, tiba-tiba ada Isha yang terlempar. Di sini, Isha mulai mengeluh melihat tragedi ini yang disebabkan orang-orang terpanggil yang tidak memiliki akhlak. Dan di saat yang bersamaan, Sensei mendapati sebuah ide untuk menulis sebuah cerita. Lalu, di adegan selanjutnya, Sensei dan Isha datang ke sebuah kuil. Karena di dalam kuil tersebut terdapat seorang kriminal, Isha menyarankan untuk tidak masuk ke dalam kuil. Dan Sensei mengeluarkan sebuah racun yang dia beli. Awalnya sih, Isha berpikir kalau tuh racun akan Sensei gunakan buat nyerang. Tapi Isha malah kaget karena racunnya malah Sensei minum. Isha mulai menungging yang, waduh, Isha lagi ngapain ini? Lalu Sensei mulai membuka gerbang kuilnya. Isha malu. Wah, jika dilihat dari raut mukanya Isha yang malu begini, apakah nungging tadi adalah kode? Masih menjadi misteri. Kemudian setelah sampai di TKP, tanpa basa-basi, Suzuki langsung menyambut Isha dan Sensei menggunakan sebuah serangan. Karena diserang, tentu saja Isha melakukan perlawanan dan menewaskan beberapa predator yang menyerangnya. Namun karena yang menyerangnya itu sangat banyak, Isha pun kelelahan. Karena Isha berhasil ditahan, Suzuki langsung melanjutkan serangan yang kedua, yaitu menembakkan semacam api yang tujuan utamanya untuk diarahkan langsung pada Sensei. Tapi berkat seorang pahlawan yang berhasil menangkis semua serangan lawan, bahkan apinya juga dia balikan sama yang punya, akhirnya Sensei pun berhasil diselamatkan. Dan sosok pahlawan ini adalah Melos. Wow, untuk sekelas binatang bodoh yang nggak bisa jadi kurir, aksi kepahlawanannya Melos ini benar-benar sangat keren. Di sisi lain, para kriminal yang dibakar api neraka salah satunya mulai panik. Karena prajurit biasa telah kalah, Suzuki langsung mengerahkan prajurit andalannya, menggigit Sensei dan mati setelahnya akibat dari menyerap racun di tubuh Sensei. Suzuki dan si rapper mulai panik, dan si rapper yang merasakan adanya bahaya seketika langsung berlari meninggalkan Suzuki seorang diri. Merasa telah terpojokkan, Suzuki langsung menggunakan Annette yang di Edo Tensei sebagai teknik ancaman. Dan Annette yang dalam mode villain tanpa basa-basi langsung menyerang ke arah Isha. Isha yang tak bisa melawan Annette menyarankan untuk mundur. Dan Sensei yang telah selesai menulis novel langsung berjalan melewati Isha, berkata bahwa Annette itu tidak selemah yang kau pikirkan. Dan Sensei juga secara langsung datang ke arah Annette.
berkata padanya kalau dia tuh bukanlah seekor burung yang akan terus dikurung dalam sangkar. Benar bukan, Anet Tokun? Anet mendengar yang membuat tangannya menjadi gemetar. Dirasa ability santetnya mau lepas, Suzuki meningkatkan jutsu Edo Tensei-nya, membuat Anet hilang kendali. Dan seketika muncul sebuah kepingan ingatan ketika Anet mengalami kebosanan. Di dalam sangkar yang sangat gelap, Anet melihat seperti sinar cahaya, dan cahaya itu adalah Sensei. Di kenyataan, Anet langsung menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri, membuat Suzuki dan Isha yang melihat sampai kaget. Dan akhirnya jutsu Edo Tensei berhasil Anet atasi. Ketika Anet terjatuh, Sensei menangkap Anet selayaknya Tuan Putri. Lalu dilanjutkan dengan Isha yang langsung merawat luka Anet menggunakan pemulihan. Suzuki kena mental karena skill Edo Tensei-nya dengan mudah Sensei atasi. Dia yang tak berdaya berpikiran untuk bundir, tapi langsung dihentikan Sensei saat itu yang kepengen mendengar kisah hidupnya supaya novelnya bisa selesai. Dan begini kisahnya. Dalam kisahnya, Suzuki merupakan seorang korban bullying yang dilakukan suatu kelompok. Karena hidupnya penuh akan rasa pahit, Suzuki sempat kepikiran buat bundir. Tapi karena tak punya keberanian, Suzuki berakhir dengan melarikan diri. Lalu ketika dia tengah berjalan, dia ditabrak oleh seorang pemabuk. Dan brengseknya malah si pemabuk itulah yang marah padanya. Suzuki berniat untuk membalas. Tapi dia urungkan karena kurangnya keberanian. Lalu saat Suzuki lanjut berjalan, saat itulah dia ditabrak sebuah truk dan terdampar di isekai. Lalu bertemu dengan Isha yang menyebutnya sebagai pahlawan. Awalnya untuk bertahan hidup, Suzuki mulai melatih ability santetnya, membuat para binatang tunduk dan mendengarkan semua perintahnya. Kemudian setelah selesai mengalahkan monster, Suzuki mulai berkeliling kota. Dan nampaknya di dunia manapun dia berada, yang namanya netizen rupanya adalah makhluk yang suka ngegosip tentang kehidupan orang lain. Lebih parahnya, di sini pun juga ada makhluk tercela yang padahal kesenggol dikit tapi langsung aja meluapkan emosinya pada Suzuki. Membuat Suzuki teringat kenangan lama dan berakhir menggunakan ability-nya untuk menyantet orang-orang di sana biar ribut satu sama lain. Dan setelahnya, Suzuki pun memilih untuk mengambil jalan villain. Dan begitulah kisah hidupnya. Sensei telah selesai menulis novelnya, lalu mulai menceritakan sinopsisnya pada Suzuki, yang diberi judul Gagal Menjadi Pahlawan. Tapi karena tempatnya di dunia lain, jadinya Sensei menamai judulnya Isekai Shikaku, yang artinya gagal di dunia lain. Wah, judul animenya nih. Setelah novelnya selesai dibuat, tiba-tiba muncul cahaya biru yang mengitari Abang Suzuki. Kemudian karena hasilnya kurang bagus, Sensei pun mulai merobek kertas novelnya, membuat kertas itu berubah jadi api biru. Dan hasil dari penciptaan api biru itu menciptakan sihir pemanggilan, yang Anet bahkan Isha pun sampai kaget. Kenapa Sensei mampu menciptakan sesuatu yang seperti itu? Dan sebuah cahaya biru terpancar ke langit. Di saat yang bersamaan, Suzuki akhirnya menghilang. Jadi bisa disimpulkan bahwa ability Sensei itu adalah mengembalikan seseorang yang terpanggil ke dunia asalnya. Isha dan Anet yang masih penasaran mulai mengecek kembali status Sensei. Dan sepertinya bar status menunjukkan tidak ada yang berubah. Isha menyimpulkan bahwa kekuatan Sensei bisa diaktifkan melalui sebuah pemicu. Dan Isha juga bisa dengan pasti mengatakan alasan Sensei bisa ke isekai tak lain untuk menyelesaikan konflik dengan orang-orang isekai lainnya. Sensei tertidur dan terlihat sangat kecewa. Lalu setelah beberapa hari, Isha memberikan Sensei peti mati sebagai imbalan karena telah menyelesaikan masalah di wilayahnya. Dirasa sudah tak ada lagi yang bisa dilakukan di kota ini, Sensei, Anet, dan Tama mulai melanjutkan kembali perjalanan mereka. Dan ceritanya pun selesai. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya.
dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!